Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali belajar bersama hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi seluruh umat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik penting dalam metabolisme gizi makro, yaitu integrasi metabolisme antar karbohidrat, lemak, dan protein. Kita akan melihat bagaimana ketiganya saling bekerja sama untuk menyediakan energi dan menjaga keseimbangan metabolik tubuh. Semoga dengan materi ini, kita tidak hanya memahami prosesnya secara ilmiah, tetapi juga menyadari betapa sempurnanya sistem yang Allah ciptakan dalam tubuh manusia. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan niat yang baik, semoga diberkahi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam memahaminya. Baik, sebelum kita masuk ke integrasi metabolisme, mari kita pahami dulu apa itu metabolisme. Secara sederhana, metabolisme adalah rangkaian reaksi kimia di dalam sel yang tujuannya untuk menghasilkan energi dan membentuk molekul-molekul penting bagi kehidupan. Proses ini terbagi dua. Pertama, anabolisme. Proses membangun, seperti pembentukan glikogen, protein, dan trigliserida. Kedua, katabolisme, proses memecah, misalnya glukosa dipecah menjadi energi, lemak menjadi asam lemak, dan protein menjadi asam amino. Jadi, karbohidrat, lemak, dan protein sebenarnya saling melengkapi. Saat satu sumber energi berkurang, tubuh bisa menggunakan yang lain. Inilah yang membuat sistem metabolisme tubuh kita begitu fleksibel dan efisien. Setelah tadi kita pahami konsep dasar metabolisme, sekarang kita lihat bagaimana jalur katabolisme masing-masing zat gizi bekerja dan akhirnya bertemu di satu titik yang sama. Untuk karbohidrat, jalur utamanya adalah glikolisis yang mengubah glukosa menjadi pirufat. Pada lemak, prosesnya disebut beta oksidasi, menghasilkan asil CoA. Sementara pada protein, proses deaminasi atau transaminasi akan menghasilkan kerangka karbon yang juga bisa masuk ke jalur energi. Nah, semua hasil akhir dari jalur-jalur ini pada akhirnya diubah menjadi asetil-CoA, yaitu titik pertemuan utama yang akan masuk ke siklus Krebs. Dari sinilah ketiga makronutrien ini terintegrasi untuk menghasilkan energi secara efisien sesuai kebutuhan tubuh. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang menjadi pusat integrasi dari semua proses metabolisme, yaitu siklus Krebs. Disinilah asetil-CoA, hasil akhir dari karbohidrat, lemak, dan protein, bertemu untuk menjalani proses oksidasi lengkap. Jadi, semua jalur energi tadi akhirnya bermuara di sini. Selama siklus ini berlangsung, tubuh menghasilkan molekul penting seperti NADH dan FADH2 yang nanti akan membawa elektron ke sistem transport elektron untuk menghasilkan ATP, yaitu energi utama sel. Selain menghasilkan energi, siklus ini juga melepaskan CO2 dan H2O sebagai hasil akhir dari pembakaran zat gizi. Artinya seluruh energi kimia dari makanan diubah menjadi bentuk yang siap digunakan oleh tubuh, efisien dan terkontrol. Baik, setelah kita memahami bahwa siklus Krebs adalah pusat integrasi energi, sekarang kita lihat bagaimana hubungan antar zat gizi terjadi, khususnya antara karbohidrat dan lemak. Keduanya memiliki hubungan dua arah yang sangat dinamis. Saat tubuh kekurangan energi, lemak dipecah melalui beta oksidasi menjadi asetil-CoA, lalu masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Sebaliknya, ketika energi berlebih, misalnya setelah makan saat kadar glukosa dan insulin tinggi, kelebihan glukosa justru diubah menjadi asam lemak melalui proses lipogenesis untuk disimpan sebagai cadangan energi. Komponen lemak seperti gliserol juga bisa masuk ke jalur glikolisis atau gluconeogenesis, tergantung apakah tubuh sedang butuh energi cepat atau sedang membentuk glukosa baru. Kalau kita ibaratkan, karbohidrat dan lemak ini seperti dua jenis tabungan energi. Karbohidrat itu seperti uang tunai, cepat digunakan tapi cepat habis. Sedangkan lemak itu seperti deposito, disimpan untuk jangka panjang dan baru dicairkan saat benar-benar dibutuhkan. Tubuh kita dengan cerdas mengatur kapan harus menggunakan uang tunai dan kapan membuka deposito agar keseimbangan energi tetap terjaga. Tubuh kita itu sebenarnya pintar banget dalam beradaptasi. Saat asupan karbohidrat mulai menurun, tubuh nggak langsung panik, tapi justru memanfaatkan protein sebagai jalan alternatif. Asam amino dari protein bisa diubah lewat proses transaminasi atau deaminasi menjadi senyawa antara seperti oksaloasetat atau asetil-CoA.
Dari sini, tubuh bisa membuat glukosa baru lewat gluconeogenesis, terutama saat kita puasa atau kekurangan karbohidrat. Beberapa asam amino bahkan bisa jadi bahan untuk pembentukan lemak atau dioksidasi langsung jadi energi, tergantung kebutuhan tubuh. Jadi, protein nggak cuma berperan untuk membangun otot, tapi juga bisa nyamar jadi sumber energi saat glikogen dan lemak mulai menipis. Kalau diibaratkan, tubuh kita itu seperti pabrik energi. Karbohidrat adalah bahan bakar utama, lemak itu cadangan besar di gudang, dan protein adalah karyawan serbaguna. Saat bahan bakar utama habis, si karyawan ini bisa turun tangan membantu agar pabrik tetap beroperasi. Bukan tugas utamanya, tapi tanpa bantuan itu, produksi energi bisa berhenti. Begitulah fleksibilitas tubuh kita menjaga keseimbangan energi setiap saat. Vitamin dan mineral itu ibarat asisten setia bagi enzim. Tanpa mereka, banyak reaksi penting di tubuh nggak bisa jalan dengan lancar. Vitamin B, misalnya, berperan sebagai koenzim dalam proses pembentukan energi dan perpindahan elektron. Sementara magnesium membantu ikatan ATP, dan besi berperan dalam rantai transport elektron di mitokondria. Kalau tubuh kekurangan mereka, kerja enzim jadi tersendat, metabolit bisa menumpuk, energi menurun, dan keseimbangan antar jalur metabolisme pun terganggu. Di sini terlihat bahwa keseimbangan metabolik itu penting banget buat menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Saat salah satu zat gizi dikonsumsi berlebihan atau justru kekurangan, efeknya bisa berantai ke banyak sistem. Misalnya, kelebihan karbohidrat bisa bikin kadar gula darah melonjak dan akhirnya tubuh jadi resisten terhadap insulin. Kalau lemak jenuh terlalu banyak, bisa muncul gangguan lemak darah dan peradangan pembuluh. Begitu juga dengan protein. Kalau kebanyakan atau kurang, beban kerja organ meningkat karena harus menangani kelebihan nitrogen. Ibaratnya metabolisme itu seperti lalu lintas di kota besar. Kalau satu jalan macet, entah karena kendaraan, nutrisi yang terlalu banyak atau jalur yang rusak, arus di jalan lain ikut terganggu. Akibatnya, seluruh sistem jadi tidak efisien dan tubuh pun kehilangan keseimbangannya. Keseimbangan metabolisme terjadi kalau asupan dan aktivitas fisik berjalan seimbang. Tubuh butuh karbohidrat kompleks untuk energi, lemak tak jenuh untuk fungsi sel, dan protein berkualitas untuk pembentukan jaringan. Aktivitas fisik membantu membakar lemak, memakai glukosa, dan membangun otot, sementara vitamin dan mineral memastikan semua reaksi metabolik berlangsung lancar. Jadi, pola makan seimbang dan gerak aktif adalah kunci menjaga integrasi metabolisme tubuh. Tubuh kita bekerja melalui sinergi yang sangat teratur antara karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiganya saling terhubung melalui jalur metabolik utama seperti asetil-CoA dan siklus Krebs, membentuk sistem yang saling mendukung untuk menghasilkan energi dan menjaga fungsi sel. Proses ini tidak akan optimal tanpa peran vitamin dan mineral sebagai kofaktor yang memastikan setiap reaksi metabolik berjalan lancar. Karena itu, keseimbangan antara asupan zat gizi dan aktivitas fisik menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan metabolik. Sebagai penutup, mari kita pahami bahwa integrasi metabolisme antar zat gizi makro bukan sekadar konsep biokimia, tetapi cerminan bagaimana tubuh kita bekerja secara harmonis. Dengan menjaga pola makan seimbang, aktif bergerak, dan memperhatikan kecukupan mikronutrien, kita sebenarnya sedang menjaga keseimbangan hidup itu sendiri. Semoga pembahasan hari ini menambah pemahaman kita tentang betapa luar biasanya tubuh dalam mengatur setiap prosesnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan, teman-teman.